Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Nasirul hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara sekalian, semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa duduk bersama di masjid ini untuk membaca tafsir surah Al-Qalam bagian kedua, melanjutkan kajian 2 pekan yang lalu. Sebelumnya saya mohon maaf, ini terlambat. Saya juga pakai baju seperti ini, bukan kondangan Bapak Ibu ya. Jadi habis Jumatan mengislah ya, rumah tangga ada yang retak, keributan. Ya saya pikir jam 4 sudah di rumah, 4:30 ini. Ya, ternyata sampai 5:30. Ya, jadi rencananya saya pikir jam 4 selesai, nanti jam 4:30, jam 5 sudah di rumah, saya bisa langsung ke sini gitu. Ya, bisa ganti baju, ganti segala macam. Qadarul masyafa'ala, ya ternyata sampai 5:30. Ya, dan tidak mungkin saya harus pulang dulu. Ya, jadi langsung dikebut. Walhamdulillah sampai di sini dengan selamat, bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan baca dulu surah Al-Qalam ayat 1-7 sesuai dengan urutan dalam tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, review sebentar ya. Kita murojaah. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa nun termasuk huruf muqatta'ah yang ada di awal surat ya. Dan maknanya ya, huruf yang terpisah, yang terpotong ya. Maknanya Allahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang tahu maksud dan arti daripada huruf muqatta'ah ini. Jadi nun, apa tafsirnya? Allahu a'lam bi muradihi. Allah yang tahu. Okay. Dan ini merupakan salah satu mukjizat daripada Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Akan tetapi mereka orang-orang Quraisy yang asli dari Arab berbicara dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Mereka juga tidak sedikit yang ahli dalam sastra Arab, akan tetapi tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran meskipun satu ayat. Dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan karangannya Nabi SAW. Terlebih beliau adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis ya. Ini bukti bahwa Al-Quran adalah kalamullah ya, diturunkan oleh Allah Ta'ala, bukan merupakan buatannya manusia ya, bukan karangannya Nabi kita SAW. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena.
Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Wal qalami di sini ya pena yang dimaksud adalah menurut salah satu ya mufassir disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu al-qalam sebagai makhluk pertama yang diciptakan ya untuk menuliskan seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah al-anhu, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala syai'in khalaqahu Allahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Ya, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Wa ma aktub, kata qalam, kata pena, apa yang harus aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah semua takdir yang akan terjadi. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, yaitu yang ditulis oleh para malaikat dalam catatan amal kita. Dan ini juga secara tidak langsung implisit bahwa Islam mengajarkan ya, budaya untuk baca tulis. Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha ya, akram, maha pemurah, yang telah ya apa tadi? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena, dengan tulisan. Dan dengan pena itu maksudnya adalah dengan tulisan. Ya. Kalau ada tulisan berarti ada membaca. Jadi kalau ada kolam, ada pena, berarti ada tulisan. Ada tulisan berarti ada membaca. Ini kaitannya dengan ilmu. Maka secara tidak langsung ya Islam ya sangat dan sangat menganjurkan ya untuk ya apa namanya mendapatkan ilmu dengan budaya dengan tulis membaca. Sehingga para ulama pun banyak karangan ya yang mereka tulis baik dalam bidang tafsir, bidang fikih, hadis dan seterusnya. Ya. Makanya ya qayyidul ilm bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ini Bapak Ibu saya lihat yang bawa buku tulis ya 1-2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Tidaklah kamu wahai Muhammad dengan karunia dari Rabbmu ya kamu gila. Jadi ini untuk menafikan bahwa Nabi SAW itu gila, membantah tuduhannya orang-orang musyrik bahwa Nabi ini adalah gila. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya baik gila secara hakiki yaitu hilang akalnya. Ini merupakan sifat yang na'udzubillah, sifat yang rendah, karena orang gila itu adalah orang yang gugur taklif, beban hukum. Ya. Atau gila dengan makna lain yaitu gila jabatan, gila harta. Ya dikira bahwa Nabi SAW berdakwah ya, supaya dimuliakan, dijadikan raja dan seterusnya. Tidak. Berdakwah tauhid. Ya. Sedikit pun tidak ada ya apa namanya niat yang lain kecuali menunaikan perintah Allah Ta'ala untuk mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya
ya, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi beliau berdakwah bukan karena gila jabatan, gila harta supaya terpandang, pengikutnya banyak, tidak demikian. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, engkau Muhammad dengan karunia Tuhanmu sekali-kali bukan orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar akan mendapatkan ajar, pahala ghairu mamnun ay ghairu maqtu', pahala yang tidak terputus. Ya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang mengajarkan, menunjukkan kebaikan. Man dalla ala khairin falau ajru kafa'ili, barang siapa menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang mendakwahkan ilmu, yang menunjukkan jalan hidayah, menyampaikan Al-Qur'an dan juga maksud dari Al-Qur'an, tafsirnya. Para sahabat menerimanya lalu mengamalkannya. Seterusnya para sahabat mendakwahkannya kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Para tabi'in mengamalkannya. Kemudian para tabi'in seterusnya mengajarkan kepada tabi'in, seterusnya para imam dan seterusnya. Bahkan sampai zaman kita. Dan seterusnya sampai nanti akhir zaman. Sehingga beliau mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena melalui wasilah beliau, bahkan termasuk nikmat besar bagi kita adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan jalan hidayah kepada kita. Kita tidak akan bisa mengenal Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau yang pertama mengajar, maka beliau akan mendapatkan pahala dari sekian banyak manusia umat beliau. Ya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sungguhnya kamu Muhammad akan memperoleh ya la ajran, bahkan dengan huruf lam taukid di sini Bapak Ibu. Ya, bukan ajran tapi la ajran pakai lam taukid. Menguatkan, betul-betul akan mendapatkan ajar, balasan, ganjaran ghaira mamnun, yakni ghaira maqtu, ganjaran yang tidak terputus, artinya dapat terus walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, beliau terus mendapatkan pahala. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, antum punya ilmu diajarkan sama orang, lalu orangnya mengamalkan ilmu tadi, antum bisa baca Al-Quran, antum mengajarkan sama teman sekolah, teman kerja, ya diajari dari A, Ba, A misalnya sampai bisa baca Al-Quran. Lalu teman antum ini membaca Al-Quran, ya, antum akan dapat pahala dari ya amalannya teman antum tadi. Tapi terbatas, hanya itu yang diajarkan. Sedangkan Nabi ya, semuanya berpusat pada Nabi, karena Nabi adalah guru pertama, sehingga beliau ya akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ini sebagai bentuk memuji, ya, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Allah Ta'ala membantah mereka orang-orang musyrik yang menuduh bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah gila. Tujuannya adalah menjauhkan manusia dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dakwah tauhid tidak bisa dibendung. Semakin hari semakin banyak pengikutnya. Meskipun dilabeli dengan label-label yang buruk, tetap yang namanya emas adalah emas. Ya, kebenaran pasti akan tampak walaupun ya
Banyak orang melabeli dengan keburukan dan keburukan. Iya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala, betul-betul, lanya di dalam taukid. Benar-benar ala, berada di atas khuluqin 'adzim, akhlak yang agung. Pakainya ala, tidak fi khuluqin 'adzim, ala, di atas, menunjukkan bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Di atas rata-rata akhlak seluruh manusia. Ya bahkan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga beliau menjadi contoh panutan bagi kita. Ya. Dan Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Aisyah balik bertanya, apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Naam, iya. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau, yaitu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maknanya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, itu nyata terwujud di dalam akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintahnya dalam Al-Quran dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan-larangannya dalam Al-Quran dijauhi sejauh-jauhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali Nabi akan tergelincir, maka segera dijaga oleh Allah Ta'ala, diluruskan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermuka masam ketika Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang kedua matanya buta, datang. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwai bangsawan Quraisy. Harapannya nih kalau bangsawan pemuka Quraisy mau menerima dakwah, mau bertauhid, mau masuk Islam, bawahannya juga akan ikut masuk Islam. Ketika sedang fokus mendakwai, ya, pemuka Quraisy ini, datanglah Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang gila. Dan Nabi SAW menunjukkan dengan wajah yang tidak berkenan, bermuka masam. Ya, beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, sekedar hanya wajah yang tidak menyenangkan. Diluruskan oleh Allah Ta'ala, turun ayat abasa wa tawalla. Abasa, telah bermuka masam, wa tawalla, dan membuang muka, berpaling. Maksudnya bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang al-a'ma, orang yang buta matanya, yaitu sahabat Maktum. Ini jamaah. Ya, setiap kali, ya, Nabi SAW tergelincir, langsung dijaga oleh Allah Ta'ala, diluruskan. Ya, oleh sebab itu, ya, tidak ada manusia yang berada di atas akhlak yang paling tinggi, yang paling agung kecuali Nabi SAW. Siapapun yang ingin mencari buruknya akhlak beliau, tidak akan dia dapatkan. Ya, bahkan itu diakui oleh musuh-musuh Islam, termasuk orang-orang musyrikin Quraisy, menyatakan bahwa beliau al-amin, orang yang paling amanah. Ini akhlak yang sangat bagus. Karena ya, indikator bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah kalau akhlaknya bagus. Akmal mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.
Dan tentu yang paling sempurna iman adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Anas ibn Malik yang pernah menjadi khadam, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang dari 10 tahun. Anas berkata, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membentak atau mengatakan, kenapa tidak kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Bayangkan 10 tahun. Padahal kita tahu rata-rata biasanya namanya pembantu itu berpotensi ya untuk minimalnya diomeli. Bahkan kadang-kala ya dipukul, disakiti, dizalimi. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan adalah pembantunya sendiri, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting jamaah ya untuk kita belajar akhlak, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai uswatun hasanah, qudwah kita, menjadi panutan kita. Kemudian ayat berikutnya, fasatubsiru wa yubsirun, maka kelak kamu wahai Muhammad akan melihat dan mereka pun akan melihat di akhirat nanti. Melihat di sini maknanya mengetahui. Bi ayyikumul maftun, siapakah dari kalian yang maftun, yang terfitnah? Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah mereka orang-orang musyrik? Ya. Ketika mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gila, ya, maka kelak kamu Muhammad akan mengetahui, sebagaimana juga mereka akan tahu juga siapakah di antara kalian itu yang maftun, yang terfitnah, yaitu yang gila. Ya, gila itu artinya orang yang tidak bisa membedakan mana yang maslahat, mana yang madarat, tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Ya, orang gila ini dikasih uang, ya tidak tahu, kadang disobek-sobek, ya, karena dia tidak bisa membedakan apakah ini manfaat atau tidak. Ya. Sesungguhnya mereka lah yang gila. Ya. Karena satu sisi mereka harusnya senang. Ya. Karena muncul Nabi dari kalangan mereka sendiri, dari suku Quraisy. Harusnya mereka menyambut senang, bisa berbangga bahwa di kalangan mereka Quraisy ada Nabi, dan bahkan itu penutup para nabi, Nabi paling mulia. Bahkan dengan Nabi ini nanti akan memberikan cahaya ke seluruh dunia, cahaya Islam. Otomatis mereka akan kecipratan daripada kemuliaannya. Pernah saya sampaikan, seandainya nanti presiden 2024 misalnya ya, yang jadi adalah dari kampung Isra ini,
Misal ada yang nyalon, kan harusnya seneng kampung sini, bangga, oh presidennya dari mana? Dari kampung saya. Ini kalau orang waras, ya, harusnya seneng. Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia munculnya dari kalangan kami. Sedangkan kita lihat orang-orang Yahudi, ya, mereka menginginkan Nabi terakhir adalah dari Bani Israel, dari keturunan Bani Israel mereka. Maka ketika Nabi terakhir bukan dari mereka, mereka pun kecewa, lalu menolak, tidak mau beriman. Ini orang-orang musyrik, ya, muncul Nabi terakhir dari kalangan mereka, malah ditolak, maka dimusuhi. Ini namanya gila, tidak bisa, ya, mengambil manfaat, ya. Ini jamaah. Nah, jadi ini untuk menyebutkan kemuliaan dan keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantah bahwa Nabi adalah tidak gila. Ya, justru mereka orang-orang musyrik yang gila. Sudah masuk. Silakan karena sudah masuk Isya, ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Kemudian ayat yang ke-7, inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Rabbmu Allah Ta'ala huwa a'lamu, dia lebih mengetahui biman dhalla an sabilihi, terhadap orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia yakni Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah, berada di atas jalan petunjuk. Ya. Jadi nanti ending akhir nanti itu akan diketahui siapa yang berada di atas jalan hidayah, siapa yang tersesat, siapa yang waras, siapa yang gila. Ya. Ini. Oleh sebab itu nanti di ayat ke-8-nya ya baru ya Allah Ta'ala membimbing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan juga kita sebagai umatnya secara umum. Ya, apa itu? Fala tuti'il mukadzibin. Oleh sebab itu jangan kamu menaati al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, tidak mau menerima kebenaran, mendustakan kebenaran, mendustakan al-haq. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ini ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan kebenaran, ya mereka ingin law tudhinu, kalau saja kamu itu Muhammad, ya tudhinu, melakukan mudahana. Mudahana itu berlembut, sikap lembut. Ya, fayudhinun, nanti kelak mereka pun akan bersikap lunak, bersikap lembut kepadamu. Ya. Basa-basi. Ya, menginginkan supaya Nabi SAW itu lunak, menghentikan daripada dakwah tauhidnya. Ya, nanti mereka pun akan lunak, tidak akan mengganggu, tidak akan mengancam, tidak akan meneror, tidak akan menjelek-jelekkan dengan istilah-istilah, dengan gelar-gelar yang buruk. Maka tidak boleh. Fala tuti'il mukadzibin, jangan taati keinginan seperti itu. Tetap istiqomah dakwah. Jangan mengikuti keinginan mereka. Ya. Wala tuti' kulla halafin mahin, dan jangan kamu ikuti setiap orang yang halafin. Ya. Orang yang suka senang halaf itu bersumpah. Ya, mahin ya ini yang terhina, yaitu berdusta. Ya, maksudnya apa? Ya, mereka senang sekali sedikit-sedikit bersumpah, tapi bersumpah untuk menutupi keburukan. Jadi sumpahnya dijadikan sebagai penguat agar orang-orang itu percaya dengan ucapannya. Ya. Orang-orang yang bersumpah dusta, maksudnya mereka orang-orang kafir dan orang musyrik. Ya. Hammasim masya'im binamim, yang suka mengumpat, mencela, masya'im, yang suka berjalan ke sana kemari, binamim, dengan mengadu domba. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini dosa besar. Ya. La yadkhulul jannah fattat. Ya, tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattat, yaitu orang yang suka mengadu domba. Apalagi mengadu domba ya dalam dakwah. Ustadz A diadu dengan Ustadz B, Syekh A diadu dengan Syekh B. Datang di majelisnya si A, ini disampaikan masih si B segini. Terjadi naudzubillah.
Bahkan termasuk daripada adab kubur, di samping karena masalah baul ya, masalah kencing adalah karena apa? Yamsi bin namimah, kesana kemari menyebarkan fitnah untuk mengadu domba. Ya, terangkan dalam hadisnya Ibnu Abbas, ketika dalam safar Nabi SAW melihat ada dua kuburan, kata Nabi, ya, la yu'adzabani wa ma yu'adzabani, ya, fi kabirin. Keduanya sedang diazab, disiksa. Ya, keduanya disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Nah, yang pertama disebutkan, ya, kana yastatir fil baul. Yang satu kata Nabi, ya, yamsi bin namimah. Ya, kurang becus, tidak beres di dalam cebok. Yang satu lagi suka mengadu domba, terkena azab kubur, walillah. Ya. Nah, barangkali ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan, ya. Seolah lain waktu bisa kita sambung, ya. Dan ya, kita minta untuk antum murojaah, ya, dihafalkan Bapak Ibu, ya. Kita belajar tafsir, ya, misalnya ya sepekan sekali, ya, kita sudah selesaikan Tabarok. Hendaknya Bapak Ibu hafal surat Tabarok, ya. Sepekan dah hafal, 2 pekan, 2 pekan dah hafal, ya, terus, ya, supaya kehidupan kita ini tidak lepas daripada Al-Quran. Karena begini, penyebab futur orang menyerah untuk menghafal Al-Quran disebabkan ditarget. 1 bulan saya harus hafal misalnya, ya, 1 surat. Padahal kondisi seorang mungkin beda-beda. Udah sibuk ada ini. Akhirnya ketika menghafal sampai 1 bulan tidak hafal-hafal, akhirnya menyerah. Ya. Tapi kalau antum, ya, punya prinsip, ya, pokoknya dalam sehari saya tidak lepas daripada menghafal Al-Quran. Enjoy, dinikmati. Kadang 1 hari dapat 3 ayat, lain hari bisa 5. Kondisi orang kan ada lagi fresh, kadang lagi tidak enak badan, kadang lagi mood, kadang tidak lagi mood, kan gitu. Ya. Adapun target dalam tanda kutip hanya sebagai ancar-ancar saja tidak masalah, tapi harus target, harus. Akhirnya kadang-kadang stres, membuat orang kemudian menghentikan daripada usaha untuk menghafal Al-Quran. Ya. Ingat bahwa menghafal Al-Quran, ya, itu sebuah proses, bukan mengejar target saya harus ini setelah itu berhenti, tidak. Bukankah menghafal Al-Quran setelah hafal itu apakah berhenti? Tidak, dia akan terus membaca lagi, murojaah terus, tidak ada berhentinya. Sehingga kehidupan seorang mukmin, ya, tidak ada kata berhenti daripada membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Nah, ini tafsir mengikuti. Nah, seperti itu, ya. Jadi di rumah di murojaah, ya, dihafalkan ini. Ya, tidak mungkin distorkan satu persatu. Mungkin sesama ini 1 halaqah dibuat antum berapa orang, ya, dibuat sendiri, buat halaqah 5 orang atau apa orang, saling setoran, sehingga ngaji kita ini naik, ya, ada kualitas peningkatan seperti itu. Ini barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan yang belum jelas, ya, silakan. Ya, kaitannya berwudu. Kalau satu sunnah ketika menjelang tidur itu berwudu. Nah, untuk wanita yang haid itu apa ketika mau tidur juga dia berwudu juga?
Ya. Ada pertanyaan bahwa adab di antara adab yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, sebelum tidur dia berwudu dulu seperti wudu akan sholat. Ini dihukumi sunnah sehingga kondisi tidurnya dalam keadaan suci punya wudu, sehingga dia akan ditemani oleh malaikat. Ya. Lalu yang ditanyakan bagaimana kalau ya ada wanita yang haid, apakah ya juga disunahkan untuk berwudu ketika akan tidur? Nah, kalau orang yang junub, iya ada nas, ya, suami istri hubungan badan, afdolnya adalah sebelum tidur dia mandi dulu, afdolnya, idealnya. Tapi boleh dia tidak mandi junub dulu, tapi disunahkan ya dia berwudu dulu sebelum tidur. Kalau dia ya tidur sebelum berwudu, maka dihukumi makruh. Dia tidak terancam dosa. Suami istri hubungan badan, dia dalam kondisi junub. Ya, lalu apa? Langsung tidur. Tidak wudu dulu. Maka dihukumi makruh. Ya, jadi sebelum tidur wudu dulu. Ini minimal. Bagusnya idealnya adalah mandi. Kalau junub ada nas demikian. Bagaimana wanita haid? Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Sependek pengetahuan saya tidak ada nas yang menjelaskan hal itu. Apakah bisa dikiaskan dengan orang yang junub? Karena wanita yang haid pun apa? Dalam kondisi ya dia berhadas besar. Ya. Allah Ta'ala alam, saya tawakuf ya. Ya, artinya tidak bisa menjawab dengan pasti ya, tentang wanita yang haid. Ya barangkali ada mungkin ikhwah pernah mendengar fatwa dari ulama kita ya, nanti bisa disampaikan. Ya insyaallah ini PR bagi saya. Ya. Tapi kalau dalam kondisi junub ya ada nas. Nas itu masih dalil yang sahih. Ya. Tidak kemudian apa manfaatnya wudu? Toh ketika dia berwudu pun junubnya tidak hilang. Kan gitu. Ya. Ini bapak-bapak nih habis hubungan badan dengan istri. Apakah dengan wudu junubnya hilang? Sehingga dia boleh sholat? Ini ada yang bertanya lah, apa manfaatnya wudu? Kita jawab, samina wa ta'na. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang perintahkan Nabi lakukan. Sesuai kemampuan. Kalau kita mau wudu. Ya. Tidak dengan logika. Nanti kalau pakai logika nanti bisa juga ditolak. Apa manfaatnya wudu? Ya, toh orang junub dengan wudu masih tetap junub. Ya, kan begitu. Ya. Termasuk juga untuk makan, minum gitu. Orang junub dimakruhkan makan minum selagi dia belum berwudu. Ya, jadi kalau dia melakukan aktivitas mau makan, minum, mau tidur, wudu dulu itu minimal. Afdalnya adalah mandi. Ya. Yang jadi muskil bagi kita, apakah bisa dikiaskan wanita yang haid dengan orang yang junub? Nah ini mungkin PR bagi saya ya. Kita akan cari fatwa dari para ulama. Allahu ta'ala alam shawab. Ya, artinya adakah nas dari sahabiat ya, dari istri-istri Nabi ya, ketika mereka haid ya, mengamalkan sunnah ini atau tidak? Atau hadis tadi berlaku umum? Hadis apa? Perintah untuk berwudu sebelum tidur apakah berlaku umum bagi orang yang normal? Ya, orang yang suci, ataukah juga berlaku bagi orang yang
junub dan juga haid, wanita haid. Ya, Allahu taala alam. Saya tawakuf di sini, ya, tawakuf abstain. Ya, tidak bisa memberikan jawaban. Insyaallah ya, nanti kita cari jawabannya. Allahu taala alam. Kaitannya dengan teman-teman yang sudah hijrah, dalam artian sudah mengikuti kajian sunnah, memiliki semangat untuk belajar ngaji itu tinggi, tapi ilmunya tentunya masih kurang. Sampai akhirnya pengennya itu punya rasa empati terhadap lingkungannya itu tinggi, dengan orang lain itu tinggi. Ketika ada seseorang yang salah sedikit, dia langsung aku jalan kayak gini, nanti orang kayak gini. Jadi tanpa mempertimbangkan teguran dia itu nanti membuat orang itu jadi malu atau malah jadi mungkin nggak melakukan kebaikan seperti itu. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya, ini ada pertanyaan tentang orang yang baru hijrah lalu dengan semangat yang tinggi, ya, dia ingin mengubah keadaan. Ya. Lihat temannya, lihat keluarganya, kamu harus ini haram, ini tidak boleh. Ya, misalnya ini bid'ah, ini. Ya. Jadi semangatnya. Ya. Semangat bagus, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa menyampaikan sesuatu pun harus dilandasi ilmu. Jadi dakwah itu bukan hanya dari substansi yang akan didakwahkan itu benar, tapi juga cara mendakwahkannya harus benar. Ada pepatah bagus sekali, at-tariqatu ahammu minal madah. Ya, cara, metode itu lebih penting daripada al-madah. Al-madah itu materi yang akan disampaikan. Kadang-kala materi yang akan disampaikan bagus, ya, ini. Tapi cara menyampaikannya tidak bagus, akhirnya ditolak. Bahkan menjadi kalau kita guru, akhirnya murid-murid kita ini jadi benci dengan ilmu tersebut. Ya, tidak suka dengan materi tersebut gara-gara menyampaikannya tidak, padahal materinya bagus. Ya, ini. Ya, kita lihat di zaman awal dulu, ya, ketika ada sahabat yang mendapatkan hidayah, kalau tidak salah adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dia segera untuk mengungkapkan kepada khalayak ramai. Apa? Ya, dia berdiri, ya, di Ka'bah lalu menyatakan la ilaha illallah Muhammad. Dikebuki, Pak. Siapa belum? Dinasihati, jangan kamu lakukan. Diulangi lagi seperti itu. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Kita lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, ini diutus. Dalam perpisahannya, ya, Mu'adz naik onta, pelananya dipegang oleh Nabi berdiri, mau dalam pelepasan untuk dikirim ke negeri Yaman. Dari Madinah, Saudi Arabia, mau dikirim ke Yaman. Tugas khusus untuk jadi dai berdakwah di sana. Ya. Itu kan diberikan pesan-pesan, ya. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan itu. Jadikan pertama kali yang kamu dakwahkan adalah tauhid. Kalau sudah terima apa? A'limhum anallaha, ya, faradha alaihim, ya, khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Beritahukan pada mereka bahwa Allah Ta'ala merfardukan pada mereka sholat 5 waktu. Fa'in ata'uhum, ya, kalau mereka sudah mentaati melaksanakan ini, beritahukan pada mereka untuk mengeluarkan zakat. Ya.
tukhadhu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya disalurkan pada kaum fakir. Lalu apa lanjutan hadisnya? Fattaku karaim, ya. Au kama qala, takutlah kamu untuk mengambil ya karaim, ya. Artinya harta yang paling mahal yang mereka miliki. Maksudnya ketika nanti sudah jatuh tempo bayar zakat, jangan sampai kamu mengambil dari ya harta zakat yang terbaik. Jadi misalnya zakatnya onta, mereka punya peternakan onta, maka jangan kamu ambil onta yang terbaik, tapi yang pertengahan. Ya, kemudian di akhir, ya, wattaqu da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainal hijab. Takutlah dari doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Doanya makbul. Maksudnya apa? Ya, maksudnya mengambil zakat yang melebihi daripada tadi, ya, mengambil zakat dari harta yang terbaik ini merupakan bentuk kezaliman. Jadi kalau nanti orangnya tidak terima lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ini berbahaya, ya, doa keburukan bagi yang ngambil zakat, ya. Jadi ada caranya dalam dakwah, sehingga yang baru hijrah fokus untuk thalabul ilm, ya, membenahi diri. Kalau dia sudah berkeluarga, istrinya, anaknya diajak bareng taklim, ya, kemudian diarahkan, ya, zaman medsos misalnya, diarahkan mana grup-grup yang perlu untuk diikuti, baik di WA, ya, atau grup dan seterusnya, ya, medsosnya diarahkan yang baik, ya, bersama-sama untuk belajar. Jangan langsung tampil, ya, di publik, ya, kemudian, ya, membuat nanti, ya, fitnah di masyarakat, ya, karena segala sesuatu harus dilandasi oleh ilmu. Jadi bukan hanya semangat saja, ya. Ini Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal. Yeah. Itu untuk laki-laki dan perempuan secara umum atau hanya khusus untuk laki-laki saja? Kadang ada ibu-ibu yang anaknya sholat di masjid, tapi ibu-ibu itu tidak sholat, cuma nungguin saja. Kemudian nanti sholatnya itu di rumah, seperti itu. Dia nunggu sampai anaknya selesai sholat, pulang sama anaknya, baru sholat. Ya, Allah Ta'ala bishawab, ya. Itu hadisnya Abu Hurairah. Ada yang berkata itu mudraj. Mudraj itu sisipan dari Abu Hurairah tentang larangan ketika sudah azan keluar dari masjid. Tapi dijelaskan oleh para ulama, di antara Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, bahwa keluar dari masjid setelah azan ini tidak dilarang secara mutlak. Ya, dilarang secara mutlak itu keluar lalu dia tidak kembali ke masjid untuk sholat jamaah. Tapi apa? Keluar, dia pulang lalu sholat sendiri di rumah. Tapi kalau dia keluar dari masjid, berpindah ke masjid yang lain, ya, dalam hal ini tidak mengapa. Jadi misal di sini sudah azan, sekedar misal saja, atau ditelepon, saya di masjid misalnya Baitul Salam di sana, ya, bisa sini enggak? Insyaallah masih nyampe sholatnya. Nah, ada perlu misalnya, ada perlu penting, antum ditelepon sama antum sudah, padahal masjid sini sudah azan. Boleh tidak dia keluar masjid? Kata para ulama boleh, karena dia keluarnya ini bukan untuk kabur daripada sholat berjamaah, dia berpindah ke lain. Itu. Dan ini kaitannya adalah orang yang punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Ya, adapun yang tidak punya kewajiban dalam berjamaah seperti, ya, kaum wanita, ibu-ibu, ya tidak mengapa. Ya, karena khairus sholat, ya, sebaik-baik sholat, ya, bagi ibu-ibu adalah, ya, fi buyutiha, ya,
fi buyutihina, di rumah-rumah mereka. Ya, ini. Walaupun ketika mereka sholat di masjid pun tidak boleh kita larang selagi terpenuhi syarat-syaratnya, tidak tabarut dan seterusnya. Tapi hukum asal bahwa kaum wanita sholat terbaiknya adalah di rumah. Nah, jadi misal ada kajian sore, ya dari asar sampai maghrib, ya dari jam 5 atau setengah 5 sampai jam 6, misal gitu kan. Nah, selesai kajian, azan maghrib. Nah, ibu-ibu ini tidak ikut sholat di masjid, dia pulang. Ya, dia pulang, sholat di rumah. Allahu ta'ala alam, ya tidak mengapa bagi dia melakukan hal itu. Yang tercela adalah ya kaum laki-laki yang dia punya kewajiban untuk sholat berjamaah. Allahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada yang benar ini dari Allah Ta'ala, walhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahu Ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.